Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang di request. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Entel, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, kesembilan Harta, ke-10 UPO, dan terakhir MPMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 7.075 menguat 1,07%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT lagi konsolidasi ya, tektok-tektok aja dari 6.800 ke 7.000. Lumayan juga 2% lebih ya naikannya. Dengan kondisi seperti ini coba cek ya. 3% hari ini ya naiknya ya. Kalau kondisi seperti ini, kalau dilihat volume biasa aja. Menurut saya sih agak rawan ya harga-harga belinya ya. Masih konsolidasi selama nggak tembus 7.200. Kemungkinan kalaupun tembus 7.200 ini nanti bisa aja merah tiba-tiba ya, karena dia udah naik tinggi dan belum membentuk swing low yang cukup dalam ya. Kalau di Februari kemarin pendek aja swing low-nya kan dari 6.900 sampai 6.600, berarti 5% aja swing low-nya. Mestinya tuh bisa lebih ya. Perlu hati-hati lah kalau beli di atas nih, main-main pendek aja, beli di support, kalau ada buying power ikutan masuk, naik bungkus, gitu aja di tektokin. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya minggu lalu, hammer terbalik tapi naik hari ini, naik lagi ya. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Pola cup and handle-nya ini sudah tercapai. Ya, oh belum ya, sedikit lagi 7.400, masih bisa 5%an lebih ya, sekitar itu. Dan ya semoga aja bisa sampai ya, tapi harga-harga belinya yang nanggung. Kalau harga sekarang, kalau bapak ibu belinya dari bawah ya follow the trend aja selama nggak turun dari 6.800. Kalau mau trading jangka pendeknya ya turun dari 6.800 nih, atau di bawah hemat 20 nya tutupannya ini out aja, seperti itu ya. Harga belinya yang agak nanggung harga sekarang. Kalau bapak ibu tadi atau minggu lalu beli deket-deket support tuh nekat-nekatan aja. Nah jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2070. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nih Excel salah satu stock pick saya yang gagal ya, karena saya mainnya jangka pendek. Saya belinya itu Oktober saya beli, saya perkirakan dia itu bisa naik karena selalu bertahan di atas 2.400. Saya waktu itu beli di 2.400, average down di 2.200 dan cut loss waktu itu ya. Di Desember saya cut loss karena dia ke 2.000, karena ya saya tuh dua support jebol, saya cut loss kalau pakai average down, nggak mau nunggu sampai ke support ketiga ya. Walaupun memang dia naik sempat habis itu tapi turun lagi kan, seperti itu. Waktu itu cut lossnya sekitar 7%. Dari harga atas nih saya cut lossnya di 7% ya, karena saya average down tapi nilainya lebih besar. Persentasenya kecil, nilainya besar. Nah seperti itu. Tapi ya ideal karena sistem average down ya udahlah ya. 7% masih di bawah 10% tuh masih bisa kita cari di saham yang lain ya untuk gantinya, seperti itu ya. Ini salah satu yang gagal, dan lihat habis itu dia nggak kemana-mana. Tapi waktu itu saya nggak perhatikan juga di 2000 ini mestinya beli, tapi saya punya saham lain yang saya perhatikan jadi kelewat juga. Dan ya seperti itu. Kalau bapak ibu cut loss, nanti lihat level psikologisnya. Sebenarnya 2000 tuh level psikologis, dia bisa naik ya. Nih naik nih, sekarang dia di level psikologisnya. Kalau mau naik bisa double bottom, tapi lihat hati-hati kalau jebol out dulu dari 2000. Itu aja kunci Excel. Kelihatannya Excel sudah mulai konsolidasi, mungkin ada yang cover di bawah, mulai ada yang akumulasi. Tinggal nunggu tembusnya dulu 2100 lah, tembus dulu. Harga tertingginya 2 minggu konsolidasi 2100, tembus trend line downtrendnya ya cukup bagus. Pokoknya untuk Excel yang sabar ya, turun dari 2000 exit aja, nggak usah nunggu lama-lama ya. 4% 5% exit aja dulu. Kalau berharap nggak masalah, saya nunggu sampai akhir tahun ya nggak masalah juga, tetap hot, seperti itu ya. Untuk Excel kalau memang indikasi double bottomnya benar terjadi, mestinya minggu ini sudah di atas minimal dulu ya 2100 2150 itu. Di atas itu aja dulu bergerak, itu sinyal bagus. Apalagi sampai tembus 2200 sih makin bagus minggu ini, tapi agak susah menurut saya. Tapi apapun bisa terjadi di market. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup menguat 1,49% ke harga 4.070. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM juga bagus dan dia berhasil nembus 4.000-nya dengan volume yang cukup signifikan. Gap juga langsung ditutup, tapi dia nutup gapnya nggak membentuk merah candle, dia nutup sebentar terus naik lagi. Itu bagusnya TLKM. TLKM juga nutup gap, habis itu
ke atas. Ini sinyal bagus nih, tutup aja, nggak perlu pakai, ini tutup aja, dia masih dalam kondisi uptrend. Seperti ini juga risknya masih kecil. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk 4.000 juga nggak masalah. Kalaupun false break, average down di 3.800. Trend downtrend semenjak Agustus 2022 dipatahkan, bagus nih untuk TLKM pergerakannya. TLKM juga sudah saya rekomendasikan waktu di area 3.700 3.800 ini di 20 Februari. Nah, ini saya suruh spec buy dan ya lumayan dia bisa naik 200 poin terus koreksi, beli lagi di bawah, naik lagi. Ya seperti itu aja. Saya tuh biasa ngikutin itu. Kalau saya beli di bawah tembus 3.800 dia naik, candle merah ini saya TP nih biasanya. Saya TP terus dia koreksi, lihat bertahan gak dia yang ditembusnya 3.800. Kalau bertahan saya beli lagi. Pokoknya risknya sekitar 23% atau 4% ya saya beli dan naik lagi. Seperti itu kan, lo ikutin aja polanya ini. Walaupun misalnya nih belum kelihatan kan, nah seperti ini. Ini kan kelihatan udah tembus dan dia turun, dia nekat-nekatan. Harusnya kalau bandarnya mau naikkan, mestinya resisten yang sebelumnya ditembus itu akan dijaga jadi support yang harus menjadi pertahanan bandarnya. Dan lihat habis dia menembus 3.800 dia konsol tapi kan nggak jebol, terus naik lagi seperti itu. Dan ini kemana arahnya? Kalau dilihat dia sudah membentuk higher high, higher low dari bahkan awal Januari, berarti sinyal bagus, peluang besar tetap ke atas targetnya. Kalau sekelas Telkom nih naik turunnya itu 200 poin aja biasanya seperti itu. Ya berarti target selanjutnya itu 4.200 dulu ya. Mungkin kepentok turun. Biasanya pola-pola seperti itu ya. Nih arahnya untuk TLKM. Jadi masih oke, harusnya masih oke untuk TLKM. Bagus. MACD juga bagus. Golden cross di atas perbatasan garis 0. Sudut kemiringan MACD-nya juga lebih dari 45 derajat nih. Sayangnya MA20-nya aja yang masih lemah di bawah 30 derajat ya sudut kemiringannya. Belum strong lah. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend, ini salah satu stock pick saya juga gagal. Saya belinya di 69, 68 apa gitu ya, dan cut loss di 64. Ya udahlah ya, namanya trading ya harus seperti itu. Dan friend terkoreksi 1,61% ke 361. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, nah ini contohnya ya. Foreign akumulasi terus nih. Waktu saya beli juga dia lagi akumulasi, yaitu saya beranikan beli. Ternyata saya kasih toleransi 65 nggak dijaga, saya exit. Dan ternyata ya percuma, kalaupun asing akumulasi tapi sahamnya terus turun membentuk lower low lower high. Memang sekarang tuh di level psikologisnya jangan sampai turun dari 60. 60 ini kan persimpangan antara dia bener akan ke 50 mungkin parkir atau bertahan dan melakukan technical rebound yang cukup kencang untuk friend. Jadi kalau Bapak Ibu juga masih berminat, penasaran mungkin ya, friend, stop loss saja 57. Pokoknya di bawah 57 friend tuh potensi besar ke 50. Itu aja untuk friend. Jadi seperti itu untuk friend. Ini saya juga beberapa kali kena nih di friendnya. Memang susah juga nih. Beberapa minggu ini dia terus turun. Jadi seperti itu untuk friend. Ini di level psikologisnya ya. Persimpangan antara dia benar bisa parkir 50 atau memang siap-siap membentuk swing low dan mantul lebih tinggi lagi, mengarah ke atas seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTL yang ditutup di harga 705, terkoreksi 2,08%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTL masih bagus selama di atas 680, pakai aja 680 bagus. Kalau mau beli harga sekarang juga masih oke. Risknya juga kecil karena dia sudah membentuk 2 higher high tapi belum membentuk 2 higher low. Baru 1 ya. Minggu ini di mana dia membentuk higher low-nya apakah di 700, 690 area ini. Ini harusnya nggak lebih dari 690. Dia membentuk higher low atau low yang lebih tinggi dari low sebelumnya di Maret awal 3 Maretnya. Ini dia bisa seperti ini pergerakannya. Harusnya di sini swing low dan naik lagi. Nah, MTL toleransi 680, jangan turun dari itu. Seperti itu untuk MTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2140. Terkoreksi 0,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik juga hari ini membentuk candle doji dan masih bisa mempertahankan MA20, bertahan di atas itu pas tutupannya. Besok harus hijau, nggak boleh lagi merah. Kalau nekat beli tutup di bawah 2090 tinggalin
ya berarti cut lossnya sekitar 6%, 3-4% stop loss saja. Minggu ini tebik tuh harus tembus 2200. Kalau mau bagus ya harus sudah bergerak di atas 2200, itu baru bagus untuk tebik. Seperti itu untuk tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 965, terkoreksi 1,02%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ekor masih panjang, berarti masih ada seller atau yang panik jualan ya. Di area atas beli di harga-harga 1000, mungkin TP dulu atau cut loss. Nah itu ya, ini udah di bawah 1000 sih kurang aman. Kalau mau bagus Tawar tunggu dia tutup di 1000. Nah memang seperti itu, beli buy on break, risknya kecil aja, turun lagi out aja udah. Harus bergerak di atas 1000 Tawar minggu ini kalau mau bagus minggu depan. Seperti itu untuk Tawar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harta yang ditutup menguat 2,64% ke harga 310. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harta juga bagus. Ini kalau dilihat dia itu berhasil menembus resisten semenjak 2020 Januari. Berarti 3 tahun yang lalu ditembus dan dia sudah membentuk swing low-nya. Ini risknya juga kecil. Kalau Bapak Ibu berminat, risknya ya seharga sekarang ya 284 ya, sekitar 10% risknya. Tapi profitnya juga tinggi. Kalau ini jalan benar swing low 360 minimal. Berarti hampir 15% apa ya, 14%. Coba dihitung ya risk rewardnya. Cut loss-nya cukup dalam memang, sekitar 10% lah. Di bawah 280 exit aja, target profit 360 16%. Risk reward hampir 1:2 ya. Ya ideal aja. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high dan dia masih berada di atas 0,5, golden rasionya juga dipantulin, mestinya teknik reboundnya itu minimal 350 bisa sampai. Pokoknya kalau Bapak Ibu nggak mau kedalaman 280, pokoknya tutup di ini aja, nggak perlu jauh-jauh. Tutup di bawah 290, tinggalin aja. 284 udah, nggak perlu nunggu di bawah 280. Exit aja. Pokoknya kalau dia 4 hari ke depan merah, tinggalin aja. Ini candle reversalnya nih nggak boleh ditutup, nggak boleh turun dari 3296, itu aja. Atau 290 toleransinya jebol, itu out aja untuk Harta. Gagal Harta. Seperti itu ya. Untuk Harta bisa jadi ini pattern flag. Ini dalam pembentukan kelihatannya juga oke. Koreksi setiap membentuk candle merah, volumenya kecil, membentuk candle merah hijau, volumenya besar. Indikasinya biasanya bagus. Tapi ya terletap harus punya plan. Jangan melihat sahamnya diakumulasi, kalau jebol support ya out dulu kalau mau trading jangka pendek. Dan juga 290 atau 300 tuh level psikologis resisten kuat semenjak Januari 2020. 3 tahun yang lalu ditembus dengan volume yang cukup besar, ya harusnya bertahan di atas 290 untuk Harta. Seperti itu untuk Harta. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UPO yang hari ini ditutup menguat 10,78% ke harga 226. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, UPO mantul dari supportnya 200 level psikologis dan lumayan ya, 10% lebih mantulnya. Apakah ini jalan? Kalau dilihat dari volume dan tutupannya di harga tertingginya, harusnya besok masih bisa lanjut. Target lanjutnya ya 230 240 itulah. Tapi terdekat 232 ya, 230 240 itu untuk UPO. Tapi apakah bisa beli harga sekarang? Ya itu hitung aja Bapak Ibu risk rewardnya ya. Jadi seperti nekat-nekatan, apalagi level psikologis ya 200, atau kalau di 500 sampai 49 di level psikologis 500 seperti Toba. Nah ini level-level psikologis ada bisa jadi pantulan ya, risknya juga kecil, maksimal 4%. Seperti itu ya. Untuk UPO harga sekarang ya agak nanggung. Kalau mau beli bisa beli dengan teknik scalping, melihat bagaimana kondisi bid offer, bagaimana chart hari itu. Kalau Bapak Ibu mau menganalisanya seperti apa, itu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar di sana, pilih kelas scalping, nanti diajarin tuh bagaimana melihat kondisi bid offer. Di grup juga saya aktif setiap hari memberikan saham-saham rekomendasi untuk Bapak Ibu pelajari selama belajar teknik, selama belajar mencoba screening mandiri. Karena semuanya saya bagikan ya, tinggal Bapak Ibu cepat enggaknya untuk menangkapnya, untuk belajar sampai bisa. Jadi seperti itu untuk UPO. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada MPMX yang ditutup di harga 1200, terkoreksi 1,23%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MPMX
setelah dia mencapai 1280 merah terus 4 hari ya. Ini retest dulu, apakah retestnya sampai 1180. Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 1180 ya. Kalau baru beli harga sekarang tutup di bawah 1180 berarti ya sekitar 3% out aja. Pokoknya tutup di bawah EMA 20, di bawah trend line uptrendnya ini tinggalin. EMA 60 nih ya, garis hitam nih, seperti itu. Harus bertahan lah MPMX di atas 1200 kalau mau bagus, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.